is Tamara here? Halo semua, berada di Clipper lagi di sini. Apa kabar para psikopersi orang-orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan? Kembali Clipper hadir untuk memberikan alur cerita film terbaik untuk kalian simak. Spesial buat para psikopers yang masih selalu memberikan hype. Kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sequel ketiga dari trilogi film The Stranger. Film ini pun merupakan penutup dari dua sequel sebelumnya tentang kelakuan para psikopat bertopeng yang pada brutal. Buat yang baru bergabung, gak usah repot-repot nonton dua sequel sebelumnya, karena saya akan berusaha menjelaskan dengan POV sebagai penonton baru. Pokoknya tonton sampai habis. Sabar udah dong. Dan jangan lupa sedekahin hype biar channel ini makin dilihat banyak orang. Cerita berawal dari perjalanan seorang ciwi semi haredang bernama Claire yang akan pergi ke kota Venus untuk menemui seorang duda yang ia kenal dari FB. Tapi karena sudah beranjak maghrib, Claire akan menginap dulu di sebuah penginapan sebelum melanjutkan perjalanan ba'da subuh. Assalamualaikum. Can I help you? Claire tidak tahu ia akan menginap di tempatnya Sally yang merupakan bagian dari komplotan psikopat di daerah terpencil ini. Sally pun begitu ramah menyambut sang tamu yang cepat atau lambat akan menjadi korban Sally yang kesekian banyaknya. Thank you. You're number 24. And thanks for your help. Di malam harinya, Claire sedang asik chatan dengan si Duren atau Duda Rungkan kemarin. Tapi tiba-tiba Claire mendengar seseorang yang ujug-ujug menanyakan seorang wanita bernama Tamara. Is Tamara here? Have the wrong room. Claire heran kenapa nih orang terus nanyain Tamara padahal ia sudah bilang salah kamar. Tapi tetap saja si orang asing mengetok pintu dan terus menanyakan Tamara. Claire bingung yang tadi teh jurig atau cuma perasaannya saja. Padahal yang tadi itu adalah teror Sally yang sebentar lagi akan melakukan kesenangannya. Singkat cerita, Claire disekap di sebuah ruangan untuk menjalani eksekusi. Selama itu pun Claire bertanya-tanya kenapa ia diperlakukan seperti ini. Lalu salah satu dari ketiga psikopat bertopeng menjawab, Because you're here. Claire adalah satu dari sekian banyak korban kelompok Sally yang selalu memakai topeng. Dan inilah 3 tahun kemudian Sally kena apes juga saat ia dibun-bun oleh calon korbannya yang bernama Maya. Maya? Marketing. Buat kalian yang mau nonton perjuangan Maya, monggo link ada di deskripsi. Antara marah bercampur sedih, psikopat Goni gak terima akan kematian Sally yang merupakan cinta pertamanya sejak mereka duduk di bangku SD. Sementara Maya kini punya kesempatan untuk lanjut kabur dan kembali ke kota asalnya. Maya tidak menyangka gara-gara menginap di tempat Sally, ia akhirnya kehilangan sang pacar. Tak lama kemudian, kedatangan mobil polisi membuat Maya langsung bersembunyi. Karena ia menduga Pak Serif sebenarnya bersekongkol dengan para psikopat. Di tengah pelarian Maya, ia masuk ke sebuah gereja berharap ada orang yang bisa memberikan bantuan. Tapi sayang, Maya hanya menemukan kekosongan tanpa ada orang satu ekor pun. You're still alive, huh? This is the only way out. Maya bertemu salah satu teman kakaknya yang kemarin memilih kabur daripada ikut menghadapi para psikopat. Maya pun sebenarnya curiga pria ini adalah salah satu psikopat yang selalu punya tato smiley di setiap anggota psikopeng atau psikopat bertopeng. Sit out. You killed your friends.
Maya merasa bersalah karena demi menyelamatkannya, teman-teman Gregory yang juga merupakan teman-teman kakaknya Maya jadi pada meninggoy. Sementara Gregory lebih fokus dengan perbuatan Maya yang telah membunuh Sally sang psikopat. Lalu Maya berkata bahwa ia terpaksa melakukannya sebagai balasan atas kematian pacarnya. Kemudian Gregory menyuruh Maya untuk segera pergi dari kota Venus sebelum si Kopengoni dan satu lagi temannya balas dendam. Maya tidak bisa kemana-mana lagi saat bertemu Pak Serif yang sedang mencarinya. Lalu Pak Serif meminta Maya agar jangan kabur-kaburan terus seperti ini. Apalagi Pak Serif sudah mendapat laporan bahwa kakaknya Maya sedang menuju kota Venus untuk menjemput Maya. Mendengar kabar tersebut, Maya langsung minjem HP Pak Serif untuk menghubungi kakaknya. Namun Pak Serif menolak, alasannya sih sudah pasti gak ada sinyal. Okay. Maya semakin yakin Pak Serif sedang mempersulit Maya yang ingin bertemu dengan kakaknya. Lalu ia pura-pura minta diambilkan dongkrak untuk mengobati tangannya yang sempat keseleo. Melihat perbuatan Maya, si Serif langsung menghubungi bawahannya. Di saat itu pula Maya sibuk mencari HP Pak Serif yang gak bakal mungkin ia temukan. Meskipun nyocol ke pohon mahoni, untungnya Maya masih selamat. Maya pun tinggal kembali ke kota untuk mencari kakaknya. Maya kembali diculik oleh para psikopat yang kini tinggal 2 orang. Kemudian mereka membawa Maya dan jasad Sally ke tempat persembunyian para psikopeng selama ini. Pak Serif mendapat pesan dari psikopat Goni yang tak lain adalah anaknya. Gak nyangka kan? Jadi gini guys, psikopat karung Goni yang biasa dipanggil Bibi sudah dari dulu hobi mateni orang. Pak Serif pun benar-benar malu, apalagi ia sudah dikenal sebagai sosok Serif baik hati dan berprestasi. Dan karena prestasi ayahnya itulah Bibi yang masih di bawah umur dibebaskan tapi harus dalam pantauan Pak Serif. Tapi beberapa minggu setelah dinyatakan bebas, Bibi kembali berulah dengan menghabisi seorang pemburu. Bibi dan Sally sudah seperti pasangan psikopat yang selalu haus akan nyawa manusia. Kelakuan Bibi ini pun makin lama membuat Pak Serif semakin kewalahan. Lalu di puncak keputusasaannya, Pak Serif akhirnya memperbolehkan anaknya menjadi sosok psikopat asalkan harus sama para pendatang. Yes, sir. Yes, sir. Bibi sang psikopat Goni akhirnya tiba di markasnya yang merupakan bekas pengolahan kayu. Di tempat ini pun psikopat Goni akan mengurus jasad Sally dan menyekap Maya yang sudah berhasil ia tangkap. Sebelum mengurus Maya, psikopat Goni akan melenyapkan jasad Sally. Sedih ya memang sedih, tapi ia akan menggunakan perontok kayu untuk menghancurkan kenangan manisnya ini. Maya bisa melihat kelakuan psikopat yang satu ini benar-benar sakit. Lalu tibalah waktunya bagi psikopat Goni untuk menjadikan Maya sebagai pengganti Sally. Di keesokan harinya, Pak Serif kembali bersantuy di tengah pencarian Maya yang belum membuahkan hasil. Tak lama kemudian datanglah kakaknya Maya yang bernama Debbie bersama pacar dan seorang preman sewaan. Kedatangan mereka pun adalah untuk mencari Maya yang sudah beberapa hari tak kunjung pulang. Missing Tim. Does anyone have any information about... I met your sister. She seemed... Seorang karyawan angkat bicara di tengah para pengunjung yang memilih bungkam. Ia pun mengaku sempat melihat Maya di dalam bar beberapa hari ke belakang. Namun tak banyak yang dikatakan wanita ini karena ia takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. I got the sense you had more to say, but you didn't want to... Debbie masih penasaran dengan informasi dari si pelayan bar yang memang tidak tahu akan keberadaan Maya. Cuma dari wanita inilah Debbie tahu akan banyaknya pelancong yang menghilang di kota ini. Lalu wanita ini menyarankan agar Debbie menemui Pak Serif yang tahu betul daerah ini.
Jauh di lubuk bunker, psikopat Goni sedang membuat tato smile di tubuh Maya. Dan dengan tatonya inilah Maya akan dipaksa menjadi sosok psikopat pengganti Sally. Di sisi lain, Debbie sedang membuntuti Pak Sheriff sebelum ia benar-benar minta bantuan kepadanya. Terlebih sikap Pak Sheriff yang banyak diam sewaktu di dalam bar membuat Debbie tidak buru-buru menemuinya. Kali ini pun Pak Sheriff sedang melihat jasad para korban psikopat yang tak lain adalah teman-teman Debbie dan sahabatnya Gregory. Lalu si anggota baru katanya akan menghubungi polisi negara bagian, mengingat salah satu korban psikopat adalah temannya Gregory yang merupakan pribumi kota Venus. Was never supposed to be anyone from Venus. What? Pak Sheriff tentu saja tidak akan membiarkan siapapun melaporkan perbuatan anaknya. Lalu setelah menghabisi bawahannya, si Sheriff pun langsung menghilangkan jejak perbuatannya ini. Kembali kepada Maya yang akan disiapkan untuk menjadi asisten psikopat Goni. Maya akhirnya sadar bahwa selain akan menjadikannya sosok pembunuh, psikopat Goni sepertinya suka kepadanya. Di waktu yang sama, Debbie and the gang masih melihat kelakuan Pak Sheriff yang sedang menyeret jasad anak buahnya. Kejadian ini pun membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang gak beres dengan polisi di kota ini. Marcus, please don't lose him. Kali ini Maya akan menjalani pelatihan menjadi seorang psikopat dengan arahan dari para seniornya. By the way, kalian penasaran dong siapa psikopat wanita yang satu ini? Begini ceritanya. 12 tahun yang lalu, Bibi dan Sally sudah menjadi pasangan psikopat akil balik yang tentunya masih hobi mateni orang. Lalu di sebuah kesempatan, Sally si remaja haridang digoda oleh seorang kakak playboy yang paling gak bisa diem melihat remaja bau matahari seperti Sally. Pretty good with my hands. What are you doing? Si playboy cap kolor gak berkutik saat kelakuannya kepergok oleh sang pacar. Wanita yang bernama Alice ini pun kecewa karena pacarnya tetap gak berubah, padahal sudah 1000 kali taubat dari godain remaja yang baru akil balik. Cekcok para pendatang ini pun menarik perhatian Bibi dan Sally. Ngomong-ngomong soal pendatang, Bibi dan Sally akan menjadikan mereka korban selanjutnya. I like them. Singkat cerita, Bibi dan Sally berhasil mengikuti Alice sampai ke penginapannya. Kemudian Sally melakukan kebiasaan uniknya sebelum lanjut menghabisi Alice dan pacarnya. Tamara here? Salah alamat, Neng. Is Tamara here? Gak ada Tamara di sini. Alice ternyata sudah lebih dulu menghabisi pacarnya. Dimana semua ini ia lakukan karena sudah muak dengan kelakuan pacarnya yang jelalatan. Nah, sejak saat inilah Alice yang berjiwa psikopat akhirnya bergabung dengan Bibi dan Sally menjadi trio psikopat sampai sekarang. Bibi alias psikopat karung Goni sedang mencari mangsa yang pas untuk menjadi korban pertama yang harus dihabisi oleh Maya. Lalu setelah mendapat target dari kalangan pendatang, mereka pun langsung beraksi. Setibanya di penginapan, mereka melihat pasangan jadah itu masuk ke salah satu kamar. Tapi sebelum menghabisi mereka, Alice memaksa Maya untuk mengucapkan kata sandi trio psikopat terlebih dulu. Is Tamara here? Singkat cerita, Maya disuruh untuk menghabisi salah satu korban. Maya bingung dong, karena jangankan bunuh orang, bunuh nyamuk pun rasa bersalah Maya bisa berhari-hari. Kill one. Psikopat Goni akhirnya memberikan tutor cara menjadi psikopat yang brutal. Akan tetapi Maya lebih tertarik untuk menghabisi Alice daripada ngebun-bun orang yang gak bersalah. Bibi sang Scarecrow malah kagum dengan perbuatan Maya yang padahal telah menghabisi temannya. Lalu ia kembali menyuruh Maya untuk ngebun-bun si korban dengan arahan darinya. Dengan bantuan psikopat Goni, Maya melakukan apa yang diinginkan pria sakit ini. Wanita ini pun akhirnya meninggal setelah diakupuntur parang. Felt good, didn't it?
Maya mencoba berdamai dengan keadaan sampai ia menemukan kesempatan yang pas untuk melakukan perlawanan. Bahkan ia akan pura-pura cinta dan terlihat bahagia menemani psikopat Goni. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. Singkat cerita, Pak Sheriff dan psikopat Goni akan ketemuan di lokasi pengolahan kayu. Tapi sebelum itu ia akan mengalihkan perhatian Debbie yang sebenarnya sudah ia tahu sejak keluar dari dalam bar. I must have sped up. Mereka kehilangan jejak Pak Sheriff dan malah menemukan sebuah trailer tak berpenghuni. Lalu Markus mengajak Debbie dan pacarnya untuk masuk sekalian sembunyi dari Pak Sheriff yang ia rasa sudah mengetahui keberadaan mereka. Markus menyuruh Debbie dan Howard untuk menunggu selama ia mencari Pak Sheriff di daerah yang sebenarnya sudah dekat dengan markas para psikopat. Lalu ketika Markus pergi, psikopat Goni akhirnya datang untuk ketemuan dengan Pak Sheriff. Markus ingat ini adalah kantong jasad yang dibawa Pak Sheriff tadi siang. Cuma ia tidak tahu jasad bawahannya Pak Sheriff itu sudah menjadi bubur seperti Sally. Your weapon. Markus akhirnya tewas oleh serangan si Sheriff yang akan selalu melindungi anaknya. Sementara Debbie masih menunggu dalam keadaan takut plus khawatir akan nasib Maya yang kini entah seperti apa. What is happening? I don't know. Selang beberapa saat, Pak Sheriff menyuruh psikopat Goni untuk mengganggu Debbie dan Howard. Tapi sebelum itu, psikopat Goni mengamankan Maya terlebih dulu. Psikopat Goni kesal karena kesulitan untuk menjangkau para calon korbannya. Hingga ia pun akan menggunakan badak beton untuk menggulingkan rumah trailer. Serudukan mobil tak hanya membuat Howard tak berdaya, tapi menggeser lemari yang tadi menahan pintu masuk. Hingga psikopat Goni pun bisa dengan mudah untuk melanjutkan keseruannya. Maya yang sudah terikat tidak tahu nasib Howard yang sudah tewas di tangan psikopat Goni. Tak lama kemudian ia melihat nasib Debbie yang akan sengaja dieksekusi di depannya. Maya tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat kematian sang kakak di hadapannya. Di mana semua ini psikopat Goni lakukan sebagai balasan atas perbuatan Maya yang telah membunuh Sally. Dan karena dendamnya sudah terbalaskan, psikopat Goni mempersilahkan Maya jika mau kabur sekarang juga. Dalam perasaan campur aduk, Maya akan membawa pulang jasad kakaknya, terutama akan kebencian kepada psikopat Goni yang dari dulu sudah banyak menelan korban. Maya tidak mau menyimpan dendam kepada psikopat Goni seumur hidupnya. Lalu dengan membawa bedil dan pisau milik psikopat, ia akan kembali ke lokasi bunker untuk balas dendam. Sampailah Maya di pintu bunker, tempat di mana ia mendapatkan label tato dari psikopat. Lalu setelah berhasil masuk, samar-samar Maya mendengar suara radio di sebuah ruangan. Segitu mudahnya menghabisi Pak Sheriff, Maya jadinya masih banyak waktu dan tenaga untuk menghadapi psikopat Goni. Cuma ia penasaran siapa sosok di balik topeng karung Goni itu.
Maya masuk ke ruangan pribadi psikopat Goni yang memang lagi sedih-sedihnya atas kehilangan Sally. Lalu dari sekian banyak foto-foto jadul pasangan ini, Maya penasaran dengan foto dewasa Bibi alias psikopat Goni. There's only pain in you now. There's nothing. Karena mereka sama-sama sedang bersedih, Maya pede berusaha akrab dengan mesin pembunuh ini. Apalagi Bibi sudah tidak akan mengejar dan memburu Maya lagi. Lalu Maya berkata bahwa ia ingin melihat dulu wajah Bibi sebelum kembali pulang. Nothing. I want to see you. Maya tidak menyangka Gregory adalah Bibi sang psikopat yang selama ini meneror para pendatang. Lalu Gregory mengakui kehebatan Maya yang bisa dibilang korban tergigih dan satu-satunya korban selamat dari kebrutalannya. Akan tetapi Maya gak peduli karena yang membuatnya terus kepikiran Gregory telah menghabisi pacarnya Maya. Lalu Gregory balik menyalahkan Maya yang juga telah menghabisi Sally. Jadi menurutnya ngapain mereka saling menyalahkan, toh di antara mereka sudah impas. Mending mereka membuka lembaran baru, menjadi sosok psikopat bertopeng generasi baru. Maya mana sudi hidup berdampingan dengan psikopat yang telah merenggut orang-orang yang ia sayangi. Lalu setelah menusuk Gregory, Maya langsung menuntaskan pembalasannya. We're the same. Don't wanna sleep. Di sequel ketiga ini, berbagai plot twist akhirnya terungkap, mulai dari identitas para psikopat sampai sosok polisi yang selalu melindungi mereka. Dan seperti perkataan Gregory sejak sequel pertama, Maya terbilang sosok strong woman yang terus mampu bertahan bahkan menghabisi ketiga psikopat. So, Ed Clipper ingatkan kembali buat kalian yang mau nonton sequel The Stranger secara lengkap, jangan lupa mampir ke playlist aja guys. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.